Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu, guru pendidikan agama Islam, dimanapun berada. Hari-hari ini kalau kita melihat berita di komen-komen, tepatnya di Facebook, ya, komentar ada yang kecewa terhadap pengumuman calon peserta PPG tahun 2021, ya. Wajar, tentu kekecewaan itu sangat manusiawi dan kita pernah merasakan, ya, bagaimana menjadi seorang guru dengan, ya, keterbatasan dan kekuatan dan keyakinan saja yang membuat kita bertahan menjadi seorang guru, bahwa Allah akan memberi rezeki kepada kita, dan keyakinan pastilah Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Saya yakin semua guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, ya, dua hal itu yang membuat mereka mampu bertahan di dalam profesi yang dulu dianggap profesi sangat mulia, dan sekarang ditambahkan lagi mulia dan profesional. Karena apa? Karena tidak cukup mulia saja, tapi harus ada penghargaan terhadap kerja-kerja seorang guru, sebab guru itu mencerdaskan bangsa. Dan salah satu tujuan didirikannya negara kita ini kan adalah untuk kemakmuran dan kecerdasan rakyatnya. Jadi tentu kita sangat empati lah terhadap guru-guru yang menuangkan kekecewaannya itu. Tetapi di satu sisi kita harus realitas terhadap kondisi yang sedang kita hadapi secara makro sekarang ini, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait mungkin secara makro, kenapa Bapak dan Ibu ada yang tidak tertampung sebagai calon peserta PPG tahun ini. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat PAI itu tahun 2019 itu menetapkan kota sebanyak 2.000 kota, ya, untuk 2020. Ya, tetapi karena COVID sehingga PPG ditiadakan. Ya, lalu kemudian di tahun 2021 ini ditambah, ya, menjadi 5.000, ya, 5.000 calon peserta PPG. Dari 5.000 ini, 3.000 itu adalah peserta yang dibiayai oleh APBN, ya, dan 2.000 ya peserta yang dibiayai dari APBD. Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau saya hitung, ya, berdasarkan surat tertanggal 11 Mei ya 2021 ya kepada Kanwil Kemenak Provinsi tentang berkas verifikasi calon peserta PPG tahun 2021 itu, kalau dihitung di dalam surat lampiran tersebut, Bapak Ibu, ada 3.262. Ya. Ada 3.262 peserta calon PPG 2021 yang dibiayai oleh APBN. Jadi ada 262 ya lebih. Ya, awalnya kan 3.000. Jadi saya kira 262 itu ya mungkin sedikit lah ya ada tambahan, tapi tidak meleset jauh dari 3.000. Nah, itu tentu untuk menentukan, ya tentunya
3.000-an itu bukanlah Kementerian Agama saja, tetapi itu disesuaikan dengan postur anggaran dan kemampuan negara, ya, melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan apa namanya, lembaga-lembaga terkait. Jadi saya kira kemampuan anggaran negara untuk membiayai PPG itu, ya, negara, pemerintah pusat menetapkan sebanyak 3.000. Jadi itulah realitas apa namanya, kebijakan yang kita harus ketahui. Nah, sementara yang 2.000 itu dari APBD. Jadi surat edaran ke Kementerian Agama, ke pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi itu sudah diedarkan jauh-jauh hari bahwa apabila Pemda ingin mengikuti atau ingin mengusulkan peserta PPG dengan biaya APBD, maka Kementerian Agama akan memfasilitasinya. Jadi tentu Bapak Ibu sudah melihat bagaimana kondisi pihak-pihak terkait untuk mendorong Pemda untuk mengusulkan ini dengan membiayai dari APBD. Jadi Pemda-Pemda yang aktif, asosiasi-asosiasi guru yang aktif, dan kementerian yang aktif itu beberapa daerah apa namanya, cukup membanggakan, ya. Misalnya Aceh, itu AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam di sana, ketua DPW-nya Pak Fikri, itu mereka beraudiensi dengan pihak-pihak terkait mengambil keputusan. Jadi saya mendengar bahwa di Aceh itu hampir semua, ya, itu guru PAI, isunya yang saya dengar itu ditampung dari APBD. Tapi saya tidak tahu kebijakan finalnya sekarang ini. Tetapi saya yakin bahwa Aceh, pemerintah daerahnya pasti sangat mendukung. Dan juga di daerah istimewa Yogyakarta, di sana ada Pak Ahmad Saifuddin, ya, juga beberapa kabupaten kota juga Pemdanya mau membantu membiayai PPG dari APBD. Untuk Sumatera Utara, Padang Sidimpuan itu saya mendengar kabar bahwa beberapa guru PAI dibantu dengan menggunakan dana bansos, ya, atau hibah, ya, dari apa namanya, kepala daerah. Jadi intinya Bapak dan Ibu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kemarin sebelum penetapan PPG ini, Kementerian Agama telah menyurati Pemda, kabupaten kota dan provinsi, dan juga Kementerian Agama, ya, untuk berkoordinasi dan untuk mengusulkan nama-nama PPG yang diambil dananya dari APBD. Jadi Bapak Ibu, yang 3.000-an dari APBN dan yang 2.000-an dari APBD. Nah, tentu siapakah orang-orang yang diprioritaskan? Ya, kita harus realistis bahwa orang-orang yang diprioritaskan ada yang mendapat nilai tertinggi, yang masa kerjanya ini lebih tinggi, dan kemudian usia juga, ya, menjadi perhatian. Jadi Bapak dan Ibu, itulah informasi terkait PPG ini, bahwa kota yang 5.000 itu terdiri dari 3.000 dari APBN dan 2.000 dari APBD. Kedepannya saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, ya, untuk dari sekarang bersiap-siap mempelajari modul-modul yang telah kami share. Dan tentu Bapak dan Ibu nanti yang mendapat nilai tertinggi, itulah yang tentu diprioritaskan. Ya, jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita, mempelajari modul-modul pedagogik, modul kompetensi terkait dengan PAI, manajerial, ya, dan juga sosial kultural. Jadi dari sekarang harus dipersiapkan
Juga tentu administrasi terdaftar di Siaga, kemudian tetap pastikan terdaftar di Dapodik, dan tetap Bapak Ibu harus ingin menjadi guru yang profesional, tetaplah terus belajar, dan pengharapan itu harus tiada putus, dan doa insya Allah Bapak dan Ibu ya akan bisa ditetapkan sebagai calon peserta PPG. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan Kota 5.000 dan terkait dengan penetapan calon peserta PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.